seorang kakek yang dilaporkan hilang ditemukan tewas di Kali Cengkareng Dren, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan 5 meter dari titik awal korban hilang. Sabtu siang, tim gabungan Basarnas dan BPBD menemukan jasad kakek berusia 82 tahun yang hilang tenggelam di Kali Cengkareng Dren, Jakarta Barat. Jenazah korban ditemukan 5 meter dari titik lokasi korban hilang. Korban dilaporkan tenggelam dan hilang pada Jumat sore. Perahu yang dinaikinya untuk mencari limbah plastik diduga bocor dan terbalik. Katanya sih dari perahunya ya bocor apa gimana gitu. Tahu itu aja tahu saya. Terus sehariannya kerjaannya apa sih, Pak? Sehari-harinya sih dia kerja emang dia seharian di kali itu apa ya nyerokin itu mainan itu nyerokin mainan gitu. Di dalam pencarian operasi SAR di hari kedua ini korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 10.43 waktu Indonesia Barat. Untuk jarak penemuannya kurang lebih 5 meter dari lokasi kejadian. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laus terbakar. 6 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini termasuk sang calon gubernur. Speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laus terbakar hebat di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dari informasi, kejadian kebakaran ini bermula ketika Benny Laus dan rombongan kampanye berjumlah sekitar 72 orang sedang berada dalam speedboat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Speedboat itu kemudian miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam dan juga kobaran api yang besar. Saat nyala api yang tidak terkendali itu mulai membesar, semua penumpang yang ada dalam kapal, termasuk Benny Laus dan istrinya, dan juga calon Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Tes, dan juga anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tanti, panik untuk menyelamatkan diri ke tepi pantai, yang kemudian dikerumuni oleh warga dan juga petugas. Kobaran api tidak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat sampai ludes. Dalam insiden ini, 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laus. Dari data sementara, selain Benny Laus, korban lain atas nama Esther Tantri yang merupakan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat, kemudian Mubin Awahid yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 Maluku Utara, anggota Polres Sula, Hamdani Muabonabot, dan 2 orang penumpang lainnya yaitu Nasrun dan Mahsudi Ode Muisi. Sementara itu, Cawagup Sabri Sahe dilaporkan mengalami luka serius dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini soal terbakarnya kapal rombongan calon gubernur Benny Laus sudah tersambung bersama kami Fatur Rahman, Kepala Basarnas Ternate. Selamat malam, Pak Fatur. Selamat malam. Baik, Pak Fatur, kami ingin pastikan kembali terkait dengan jumlah korban meninggal dunia, apakah masih di angka 6 orang saja, Pak? Baik, dapat kami sampaikan untuk jumlah korban yang meninggal dunia masih tetap sesuai dengan apa yang diinformasikan dari awal, sebanyak 6 orang. Oke, baik, terkait jumlah total orang yang menumpangi kapal dan juga jumlah korban total, ini 10 orang atau masih ada kemungkinan bertambah, Pak Fatur? Baik, dapat kami sampaikan dari hasil data terakhir yang kami peroleh dari tim yang berada di lapangan, sebanyak total keseluruhan adalah sebanyak 33 orang. Dari 33 orang, 6 orang dalam kondisi meninggal, 10 orang kondisi luka ringan maupun luka berat sebanyak 10 orang, dan 17 orang dalam kondisi selamat. Demikian. Berarti ada 10 orang yang luka-luka. Ini dirawatnya di mana, Pak? Apakah masih dalam kondisi yang kritis atau sudah membaik kondisinya? Untuk yang 10 orang itu dirawat di Rumah Sakit Umum Bobong. Oke, masih dirawat di rumah sakit. Terkait dengan korban, apakah sudah dipastikan, Pak, sudah tidak ada korban yang masih ada di dalam kapal yang terbakar? Baik, dapat kami sampaikan untuk kapal sendiri sampai saat ini kapal sudah ditarik menuju ke tepi pantai
dan sudah dipastikan di dalam kapal tersebut tidak ada lagi korban. Jadi total yang kami dapatkan dari tim yang berada di lapangan sebanyak 33. Ini pun dari kapal yang ditarik itu informasinya kami dapatkan pada pukul 20.21 oleh Syah Bandar Wilker Bobong menginformasikan bahwa speedboat yang mengalami terbakar, speedboat Bella 72 yang mengalami terbakar sudah ditarik dan sudah posisinya berada di tepi pantai. Baik Pak Fatur, terkait jenazah Benny Laos yang meninggal dunia akibat insiden tadi Pak, apakah sudah diserahkan ke pihak keluarga atau masih ada di lokasi Pak? Untuk jenazah sendiri untuk calon Gubernur Maluku Utara untuk saat ini kami belum monitor terkait apakah masih berada di lokasi rumah sakit, demikian. Oke, baik. Ini kan ada indikasi ataupun dugaan terbakarnya kapal ini karena mengisi bahan bakar saat mesin masih menyala. Apakah sejauh ini sudah ada informasi terkait penyelidikan penyebab dari kebakaran ini, Pak? Untuk penyidikan akan dilaksanakan nantinya oleh dari kepolisian maupun dari KNKT. Untuk dari Basarnas sendiri tidak melaksanakan untuk penyidikan. Basarnas hanya melaksanakan proses evakuasi dan melaksanakan koordinasi terhadap proses tersebut. Baik, terkait dengan evakuasi yang dilakukan tadi, maksud kami Pak Fatur, apakah ada kendala yang berarti? Apakah terkait dengan kondisi kapal yang masih terbakar atau kondisi di Medan, Pak? Kalau untuk pada saat terjadinya kebakaran tersebut, tim gabungan yang sudah ada di lokasi itu begitu adanya info tersebut dan melihat kejadian tersebut langsung membantu proses evakuasi. Kalau kesulitan, memang terjadi kesulitan karena adanya terbakarnya speedboat tersebut. Baik, terima kasih Pak Fatur Rahman, Kepala Basarnas Ternate sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, Pak Fatur. Selamat malam. Pemirsa, Benny Laos adalah calon gubernur Maluku Utara yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai. Benny Laos juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Saya jarang ke sini, Makian secara utuh saya tidak pernah, walaupun PT saya dari Makian, Moti. Benny Laos, pria kelahiran Ternate, Maluku Utara ini adalah calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 di Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan Sabrin Sehe yang diusung 7 partai politik, yakni P3, Partai Demokrat, PKB, PAN, Gelora, PSI, dan Partai. Sebelum berkontestasi di Pilgub Maluku Utara, pria berusia 52 tahun ini pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai periode 2017-2022. Benny Laos juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk ke dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Benny Laos mengembuskan nafas terakhirnya saat hendak berkampanye di Pulau Taliabu, Ternate, Sabtu 12 Oktober 2024. Speedboat yang membawa Benny serta rombongan meledak dan terbakar. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Kuasa hukum para terpidana dan mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Titin Prialianti diperiksa Mabes Polri guna dimintai keterangan atas pelaporan dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus oleh Ibtu Rudiana. Dari pemeriksaan yang dilakukan, kuasa hukum menunjukkan beberapa bukti adanya tindakan kekerasan dan rekayasa kasus di tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hasil sidang peninjauan kembali para terpidana tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung kini mulai memasuki babak baru. Yang teranyar, kuasa hukum para terpidana menjalani pemeriksaan dari Bareskrim Polri.
guna dimintai keterangan atas dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus yang dilakukan Ibtu Rudiana pada kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dalam pemeriksaan yang digelar Rabu lalu, kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti adanya penganiayaan, antara lain foto-foto terpidana yang dalam kondisi penuh luka di bagian muka dan badan. Selain itu, Barreskrim juga memeriksa sejumlah saksi lain. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik, kuasa hukum menyampaikan 5 pasal yang menjadi dasar untuk melaporkan Ibtu Rudiana. Pelaporan yang dimaksud adalah adanya dugaan yang dilakukan oleh terlapor Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal, diantaranya 422, yaitu pegawai negeri yang memakai orang lain untuk diminta keterangannya dengan cara penyiksaan. Begitulah sederhananya supaya mudah dipahami. Kemudian juga 351 mengenai penganiayaan yang dilakukan diduga oleh Bapak Rudiana terhadap ke-7 terpidana. Kemudian juga mengenai perampasan kebebasan pasal 333 yang diduga dilakukan oleh Bapak Rudiana. Kemudian juga perbuatan tidak menyenangkan pasal 335, kemudian juga 242 memberikan keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya itu merupakan sumpah palsu. Sementara itu, usai menjalani serangkaian sidang peninjauan kembali atau PK, ke-7 terpidana dan mantan terpidana Saka Tatal hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Mereka berharap agar PK dapat dikabulkan sehingga ke-7 terpidana dapat bebas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin iNews melaporkan. Dari informasi Pilkada, pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi kediaman tokoh Betawi Silviana Murni di Durensawit, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, RK mengaku menerima masukan atau wejangan dari Silvi untuk lebih sabar dan rendah hati. Dalam kegiatan ini, Ridwan Kamil bersama Suswono mendapatkan dukungan dari Silviana beserta relawannya untuk menang 1 putaran pada pemilihan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. RK mengaku mendapatkan wejangan dari Silvi untuk tetap lebih sabar dan rendah hati apabila terpilih memimpin Jakarta. Pada kesempatan ini, Ridwan Kamil juga menegaskan melalui programnya di Jakarta, tidak akan ada anak yang putus sekolah, sehingga anak-anak harus mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan agar tidak menjadi anak jalanan. Lebih humble, kalau jadi pemimpin gitu kan, harus lebih ngemong, harus lebih mendengar, harus sabar, kan suka banyak berita bohong ya, hoaks-hoaks di jelang pemilu. Itu persis nasihat kayak ibu saya juga, jadi beliau kurang lebih seperti menasihati dari ibu saya. Sebagai kakak lah gitu ya, saya mengerti betul soal Jakarta, jadi ya harus humble. Dan ternyata satu hal, beliau akan mengutamakan bagaimana harus peduli terhadap mereka yang kurang beruntung. Jadi itu yang menurut saya itu sangat pas. Cagup Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana menemui rekan sejawatnya dan para alumni SMP 60 Jakarta di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Kun menyampaikan visi, misi, dan program unggulannya bersama Dharma Pongrekun. Menyampaikan visi dan misi dalam pertemuan ini, Kun juga menyerap aspirasi rekan-rekan alumni SMP 60 Jakarta. Ia berjanji akan menyediakan internet gratis bagi warga untuk mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi secara digital. Sudah berinteraksi, saya juga sudah menyampaikan program unggulan kami ya mengenai internet gratis untuk para warga, di mana hal ini tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mereka, kesetaraan, ya, mengurangi kesenjangan sosial dan lain-lain. Ya, kami juga sudah menyampaikan bahwa tim pembina adab, tim pembina ekonomi, ya, ini nanti mereka akan mengajarkan, mendampingi, ya, para ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin melakukan usaha sampai mereka berhasil, ya. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano menyapa warga Jakarta di Indoor Velodrome Jakarta. Di hadapan pendukungnya, Pramono Rano optimis bisa menang 1 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno disambut meriah para pendukung yang telah menunggu di Indoor Velodrome Jakarta.
Keduanya hadir dalam acara yang bertajuk Town Hall Meeting Jakarta Menyala yang digelar oleh para simpatisan. Turut hadir komedian Liz Hartono atau Cak Lontong yang merupakan ketua tim pemenangan pasangan nomor urut 3 ini. Dalam acara ini, pasangan Pram Rano menyampaikan sejumlah janji kampanye. Mereka yakin bisa menang dalam satu putaran. Yang paling utama satu, tetap fokus, nggak boleh takabur, nggak boleh terlalu over pede, nggak boleh merasa bahwa persoalannya sudah selesai karena Pilgub ini kan masih 1 bulan lebih, jadi kita fokus aja, tetap bekerja biasa. Saya sendiri tetap bekerja biasa. Survei yang dibaca oleh teman-teman media, baik itu oleh Metro, iNews, Kompas, SCTV atau yang lainnya, kan kami memang diunggulkan dalam debat itu. Menurut saya harus memperingatkan supaya kita tetap kerja aja biasa. Karena pengalaman yang ada kalau belum udah puas biasanya semangatnya juga nurun ya. Ada kembali di iNewsroom pemirsa, jelang pelantikannya bersama Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet sudah hampir 100%. Namun keputusannya nanti ada pada Prabowo Subianto. Gibran mengklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan nama menteri. Ia juga mengaku Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Ia memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir 100% memilih orang-orang terbaik di posisi mereka masing-masing di kabinet. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Prabowo Subianto. Satu lagi tenang. Nanti kan tinggal 9 hari. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Nanti tunggu minggu depan ya. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari kabinet Presiden Jokowi. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Jelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden, susunan kabinet pemerintahan baru menarik untuk disimak. Baru-baru ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahannya bersama dengan Gibran Raka Buming Raka. Prabowo mengatakan, di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Pihak Gerindra juga mengatakan jumlah kementerian dan lembaga di kabinet Prabowo Gibran akan berjumlah sekitar 44 hingga 46 kementerian. Sejumlah kementerian akan dipecah untuk mengakomodir pengoptimalan fungsi dan juga janji-janji kampanye. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan itu. Mas Gibran, sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan. 100% nanti ya, tapi biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Iya pasti. Rencananya susunan kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar tentang dasi di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB. Prabowo berkelakar bahwa di acara PKB mengenakan dasi hijau dan jika nanti diundang PDIP akan mengenakan dasi merah. Saya tadi terima tamu
resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Presiden terpilih Prabowo Subianto mengultimatum semua partai yang bergabung di pemerintahannya agar jangan menugaskan menteri untuk mencari uang dari APBN maupun APBD. Prabowo yakin setiap institusi bisa mencari pendanaan dengan cara yang halal. Tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang. Pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Pemirsa, Presiden Jokowi bernostalgia ke sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Surakarta. Di tempat ini Presiden menyempatkan berbagi sembako dan amplop dengan warga setempat. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo Sabtu pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh para guru, siswa, dan tak terkecuali warga sekitar sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat menengok ke dalam kelas sewaktu dirinya belajar di sekolah ini. Tak berapa lama, Presiden meninggalkan sekolah dan menghampiri warga yang menunggu di sekitar kawasan sekolah. Presiden nampak membagikan amplop dan paket sembako langsung kepada warga. Salah satu warga Solo yang mendapat sembako mengaku senang dan segera akan dimanfaatkan. Ya, senang lah. Senang ya? Ya senang, sangat senang Pak Jokowi kesini. Udah Pak Jokowi sukses selalu. Usai mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya ke SMPN 1 Solo dan SMAN 6 Solo yang juga merupakan sekolahnya dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Selama 10 tahun memimpin, Presiden Joko Widodo telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah membangun transportasi massal yang sangat membantu masyarakat. Satu dekade memimpin, Presiden Joko Widodo gencar dalam pembangunan infrastruktur. Terbaru, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo, Seksi 1, Kertasura, Klaten.
Jalan tol sepanjang 22,3 km ini dibangun sejak tahun 2021 dan menelan biaya 5,6 triliun rupiah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan tol ruas Solo Yogyakarta, Kulon Progo seksi 1 Kartasura, Klaten. Pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi salah satu prioritas utama di pemerintahan Jokowi. Dua proyek besar yang mendominasi adalah pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Tol Trans Jawa membentang dari Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur dengan panjang 1.150 km. Sementara tol Trans Sumatera membentang dari Lampung hingga Aceh dengan panjang 2.812 km. Jalan yang gede-gede, jalan tol sampai saat ini kira-kira 2.433 kilometer. Di mana kalau kita ingat sejak tahun 1978 Jagorawi dibangun sampai 10 tahun yang lalu itu hanya kira-kira 780 km. Selama 40 tahun lebih hanya 780 km. Di China sekarang. Selain jalan tol, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah melakukan pengembangan pelabuhan di 47 lokasi. 25 pelabuhan baru telah selesai dibangun dan beroperasi. Selain itu, Presiden Jokowi telah membangun 27 bandar udara baru dan melakukan optimalisasi fasilitas transportasi massal. Capaian pembangunan infrastruktur makin memaksimalkan transportasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa saja manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama kaitannya dengan ekonomi? Kita akan membahasnya bersama dengan Susiwiono Mugiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian, dan Nirwono Yoga, Pengamat Tata Kota. Selamat malam, Pak Susi, Pak Nirwono. Selamat malam, Mas Bri. Selamat malam, Pak Sus. Baik, selamat malam. Saya ke Pak Susi terlebih dahulu. Pak Susi, ini kan kita lihat selama 10 tahun ini semuanya kita lihat yang mencolok itu infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi. Kalau secara fisik kita bisa lihat Pak ya, tol, ada pelabuhan, ada bandara. Tapi kalau kita ngomong soal ekonomi Pak, ini apa sih sebenarnya dampak langsung antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ataupun manfaat ekonominya Pak? Ya, terima kasih Mas Primana, Pak Nirwono. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini, pemerintahan Presiden Jokowi memang sangat masif membangun infrastruktur, tidak hanya ditujukan membangun infrastruktur fisik, tapi juga dampak positifnya secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat dengan masifnya pertumbuhan ekonomi, sebenarnya kita membangun peradaban baru. Jadi infrastrukturnya sangat penting untuk berbagai sektor ke depan. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi sendiri, pembangunan infrastruktur yang masif itu sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB kita. Pembangunan infrastruktur terkait langsung dengan sektor konstruksi, di mana sektor konstruksi ini share-nya ke PDB 9,6% atau hampir 10%, dan pertumbuhannya luar biasa. Kuartal 2 kemarin tumbuh 7,26%, artinya jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata nasional kita yang kuartal 2 kemarin 5,05%. Kemudian kalau kita lihat juga dari komponen pengeluaran, PDB pengeluaran, berbagai pembangunan infrastruktur ini berkontribusi langsung terhadap PMTB kita atau investasi kita yang share-nya antara 28% dalam PDB, sehingga perannya sangat strategis sekali. Kemudian dampak yang dirasakan masyarakat, saya kira seperti yang disampaikan Mas Primana tadi, masyarakat
dalam jangka pendek secara langsung juga merasakan manfaatnya, antara lain dengan berbagai proyek jalan tol, kemudian proyek-proyek yang terkait dengan bandara, pelabuhan, dan beberapa kereta cepat, MRT, LRT, KCIC, dan semuanya, pasti langsung dirasakan oleh masyarakat. Pertama, masalah kecepatan waktu di dalam melakukan transportasi perjalanan, kemudian juga dari sisi ekonomi, penurunan biaya logistik, ini sangat efisien dengan berbagai infrastruktur jalan tadi. Kemudian juga terkait dengan penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kalau kita lihat sepanjang jalan Trans Jawa, itu di exit tolnya mulai banyak kawasan-kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Kita lihat di Jawa Tengah mulai ada KIK Kendal, di exit tolnya dari Kendal, kemudian KITB Batang, di Jawa Timur ada KIK Gresik, ada berbagai kawasan industri seluruh kota di Jawa Timur. Artinya dengan infrastruktur ini pemerintah juga tidak hanya membangun fisik, tapi juga memikirkan multiplier-nya terhadap sektor yang lain, utamanya membangun sektor-sektor yang menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dan yang jelas, dengan melalui pembangunan infrastruktur ini membuka lapangan kerja yang luar biasa. Sebagai studi, teman-teman LPMUI juga menyampaikan studinya, kemudian dari berbagai lembaga internasional menyampaikan pembangunan infrastruktur itu dampak ekonominya bisa 1,5 kali lipat dibandingkan sektor yang lain. Dan di dalam konteks penciptaan lapangan kerja, selanjutnya LPMUI kemarin juga menyampaikan Trans Tol Sumatera saja itu lebih dari 1 juta. Kami juga melihat secara tidak langsung penciptaan lapangan kerja terkait dengan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan yang baru akibat adanya infrastruktur jalan tol ini juga luar biasa. Artinya kontribusi ke perekonomian jelas sekali angka-angkanya, dan juga langsung dirasakan oleh masyarakat. Kemudian infrastruktur ini juga sangat berpengaruh dalam mendukung sektor yang lain. Demikian Mas Firman. Jadi tidak hanya yang langsung ke sektor konstruksi yang memang membangun, tapi juga ke masyarakat dan di berbagai sektor juga. Saya ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, ini kan kalau kita bicara soal infrastruktur, kita mikirnya selalu soal mobilitas, transportasi, dan segala macam. Nah, ketika kita bicara soal infrastruktur lainnya, apakah memang ada faktor-faktor lain selain mobilitas nih Pak, yang bisa berdampak secara ekonomi kepada masyarakat Pak? Ya, yang secara umum tadi Pak Susi sudah jelaskan ya, tapi saya akan menambahkan 3 poin ya. Yang pertama, dengan hadirnya Trans Jawa dan Trans Sumatera, itu terjadi perubahan tata ruang yang juga signifikan ya, baik itu di Jawa maupun di Sumatera nih. Terutama tadi sepanjang koridor Trans Jawa yang kita amati memang banyak pertumbuhan industri, dan yang tidak kalah penting tentu adalah pertumbuhan real estate juga mulai banyak kita temukan. Nah, ini juga menjadi catatan sebenarnya, karena terjadi perubahan tata ruang tadi, perlu ada upaya pengendalian tata ruang kan, Saudara Mas Tri. Nah, ini yang menurut saya juga perlu dipertimbangkan. Terus kemudian kedua yang tidak kalah penting yaitu yang paling penting juga yaitu daerah, terutama kota kabupaten yang kebetulan dilalui Trans Jawa memang cukup bergairah untuk tumbuh ya, berkembang, dan kegiatan-kegiatan perekonomian juga sudah mulai meningkat. Tetapi yang kami amati juga kabupaten atau kota yang dulunya seperti di Pantura terutama ya, yang dulu lewati Pantura sekarang bergeser ke Trans Jawa, ini juga perlu mendapatkan perhatian supaya jangan sampai wilayah-wilayah tersebut tidak berkembang ya, karena mulai ditinggalkan jadi arus lintas. Terus yang tidak kalah penting juga terutama sudah ada hadirnya pusat-pusat pertimbangan tadi, ada industri, real estate, dan juga yang tidak kalah penting tadi transportasi ya, transportasi misalnya Jakarta Bandung kan cepat ini Mas Bre ya. Nah, ini kan harusnya juga diikuti juga dengan umpamanya perluasan lapangan kerja. Jadi Jakarta dan Bandung sudah semakin dekat nih. Dalam waktu hanya setengah jam, 1 jam orang bisa pulang pergi dalam waktu singkat. Yang perlu ditingkatkan adalah pertumbuhan pekerjaannya di masing-masing wilayah tadi. Artinya dilewati juga ya. Jadi jangan Jakarta Bandungnya saja, tapi wilayah yang dilewati ini juga ikut terdampak. Kira-kira itu. Ya, jadi tidak hanya mengubah tata ruang, tapi juga mengubah apa yang ada di samping-sampingnya terkait ekonominya gitu ya Pak Nirwono. Tapi kita akan dengarkan langsung nih Pak terkait dengan bagaimana sih masyarakat bisa terbantu dengan pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Kita langsung dengarkan. Ini adalah pendapat dari masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terbantu banget itu Mas, terbantu. Kenapa tuh Pak? Ya tadinya berapa menit, berapa jam, sekarang bisa kejangkau berapa lama, simpel lah kejangkau. Kalau titik ujung dari sampai sana itu lama sih nggak lewat tol, ada kurang lebih 1 jaman. Iya, semenjak ada tol ya bisa terbantu.
Alhamdulillah. Dipermudah banget. Jadi kemana-mana sekarang udah sebenarnya kalau udah kayak di luar negeri gitu ya kan. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu kita kemanapun bisa jalan sekarang. Dampak positifnya itu untuk masyarakat dan untuk saya tentunya kalau kemana-mana lebih efektif ya kan, terus lebih nyaman dan juga lebih efisien untuk waktunya juga. Penting ya, salah satu faktor yang penting untuk mendorong pembangunan ekonomi ya, dan segala jenis usaha juga sangat tergantung oleh transportasi. Ada kembali di Aegis Room pemirsa, salah satu pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan tol Trans Jawa yang memudahkan akses masyarakat dan menggerakkan ekonomi warga. Dan kita sudah tersambung bersama rekan Hana Purwadi yang melaporkan langsung dari gerbang tol Probolinggo Timur. Selamat malam Hana. Hana, seperti apa di sana tol bisa membantu masyarakat misalnya dari segi jarak tempuh ataupun misalnya durasi tempuh, dan apa dampak ekonominya bagi warga di sana? Selamat malam pemirsa, selamat malam Bray. Dapat kami laporkan saat ini saya ada di gerbang tol Probolinggo bagian timur atau yang biasa dikenal tol exit Ledes. Sebagai program dari Pak Jokowi membangun infrastruktur khususnya tol berdampak pertumbuhan ekonomi di masyarakat Probolinggo khususnya, seperti jarak tempuh yang biasanya mereka atau para pedagang, para petani menjual hasil buminya, hasil panennya umpama ke Surabaya, biasanya sebelum adanya tol itu ditempuh dengan jarak sekitar 2 atau 3 jam. Dengan adanya pembangunan tol ini, jarak tempuhnya sangat menurun, ditempuh sekitar 1 jam. Dan ini sangat membantu dari sektor ekonomi khususnya masyarakat untuk menjual hasil panen atau hasil bumi lainnya. Selain itu di sekitaran tol exit tol khususnya sudah bermunculan seperti rumah makan, seperti depot-depot itu di sepanjang itu, dan berarti pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Probolinggo khususnya meningkat begitu, Bray. Ya, oke, baik, tidak hanya jarak tempuh dan juga durasi untuk transportasi untuk barang-barang, kemudian tapi juga untuk di sekitar tol juga membuka lapangan pekerjaan ataupun usaha baru di sana. Terima kasih Hana Purwadi melaporkan langsung dari Probolinggo. Selamat bertugas kembali. Dan kita langsung aja kembali bincang-bincang dengan dua narasumber kita. Pemirsa, ada Bapak Susi Wiono Mugiarso dan juga Bapak Nirwono Yoga. Pak Susi, kita lihat memang dampak dari pembangunan infrastruktur ini sangat besar sekali, dan untuk saat ini tidak hanya di Jawa saja tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, tantangannya apa Pak yang bisa ataupun yang dihadapi oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, dan dampaknya seperti apa Pak? Ya, Mas Bre, jadi tadi dari berbagai infrastruktur yang sudah dibangun secara masif di dalam 10 tahun terakhir ini, tantangan utama yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan optimalisasi dari pemanfaatan berbagai infrastruktur tadi. Tadi Mas Nirwono menyampaikan kalau jalan Trans Jawanya sudah terbangun, perlu juga dipikirkan bagaimana ini kita manfaatkan betul untuk membangun daerah-daerah yang ada di situ. Tol Trans Jawa adalah sebagai backbone-nya, sedangkan untuk ke daerah-daerah di sekitar situ, tadi disampaikan Mas Nirwono, daerah-daerah yang posisinya landlocked, yang tidak ada di samping jalan tol, itu juga perlu kita bangun jalan-jalan aksesnya, ada fishbone-nya di sana gitu. Jadi tantangan utama kita bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada. Selain jalan tol, misalkan bendungan yang sudah terbangun sedemikian rupa, kita harus mendorong pemanfaatan pertama dari sisi irigasi. Jangan hanya sampai peresmian bendungan, tapi juga harus membangun irigasi primer, sekunder, dan tersiernya. Termasuk memanfaatkan bendungan untuk pembangkit, misalkan pembangkit yang renewable berupa solar cell yang floating di atas bendungan dan sebagainya. Jadi tantangan utama kita dari sekian banyak infrastruktur yang sudah kita bangun dan kita manfaatkan secara langsung, kita optimalkan lagi untuk manfaat lanjutannya. Dan yang tantangan yang lain adalah juga terkait dengan pembiayaan. Saya kira pemerintah sudah mengalokasikan dana yang sangat besar di APBN untuk tahun 2025 yang akan datang, juga sudah mengalokasikan 400,3 triliun. Namun demikian
begitu banyaknya jumlah proyek infrastruktur tidak cukup dengan dana-dana APBN. Bahkan Presiden Jokowi menyampaikan prioritaskan kira-kira proyek-proyek yang non APBN dulu. Karena itu pemerintah sudah menggulirkan berbagai program alternatif pembiayaan. Yang sering kita kenal luas ada KPBU di sana atau PBB, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Tahun ini pemerintah menggulirkan 2 skema pembiayaan. Ada Perpres 66 tahun 2024 itu mengenai pembiayaan yang kita sebut hak pengelolaan terbatas atau LCS. Kemudian ada Perpres 79 yang terkait dengan land value capture, bagaimana nilai proyek kita jadikan dukungan untuk pembiayaan. Jadi tantangan utama 2 tadi terkait optimalisasi pemanfaatan yang sudah ada dan bagaimana skema pembiayaan. Demikian Mas. Baik. Jadi memang tidak hanya soal infrastruktur pendukung tapi juga soal pembiayaan. Nah, Pak Nirwono, Anda setuju Pak bagaimana kemudian infrastruktur pendukung bisa sangat mendukung dan bagaimana kemudian pembiayaan yang tadi terkendala karena memang sangat besar yang dibutuhkan? Ya, itu harus itu Mas Bre. Karena begini, seperti yang Pak Susi sudah sampaikan, ada beberapa catatan menurut saya, yaitu bagaimana mengoptimalkan tol yang sudah ada ya, itu terhubung dengan konektivitasnya, terutama dengan bandara dan pelabuhan ya. Karena ini akan terkait dengan perdagangan terutama ya, untuk menjamin kelancarannya tadi dan ke daerah terkait. Kemudian kedua, kalau Trans Jawa bisa dikatakan sudah mulai, bisa dikatakan sudah mulai untung lah ya. Tapi bagaimana nanti dengan Trans Sumatera yang masih rendah ya penggunaannya. Dan kita masih punya PR juga Mas Pri. Trans Kalimantan, Trans Sulawesi ini juga menjadi PR berikutnya. Bagaimana terkait pembiayaan tadi juga bisa menjadi catatan. Karena kalau bicara untung ruginya, terus terang masih Jawa yang paling menguntungkan. Dan itu fokusnya lebih banyak ke Jabodetabek terutama. Nah ini juga menjadi perlu solusi baru lagi bagaimana meningkatkan mobilitas di jalan tol. Baik, tentunya ini menjadi pelajaran juga. Kita sudah melakukan sesuatu di periode ini dan bagaimana nanti kita kemudian selanjutnya di pemerintahan selanjutnya bisa melanjutkan dan juga memandang ataupun mempertimbangkan evaluasi yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur. Terima kasih Pak Nirwono Yoga, Pak Susi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih Mas.